Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita. Sebelum diskusi dosen dimulai, kita mintakan kepada Bapak Dekan untuk membuka acara diskusi dosen kita pada kesempatan pagi ini. Kepada Bapak Dekan, kita persilahkan. Baik, terima kasih Ibu host, Ibu Rika Widyanita ME. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak WR3 YIN Bukit Tinggi, Bapak Dr. Miswari SHM, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wadek 1, 2, dan 3 PB YIN Bukit Tinggi, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua Program Studi di lingkungan PB YIN Bukit Tinggi, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu peserta diskusi program manajemen haji dan umroh PB YIN Bukit Tinggi. Wabil khusus kepada narasumber kita, Ibu Era Sunita MSI, dan Ibu Ustazah Zikro Wahyuni. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, inayah, dan syafaatnya kita dapat berkumpul dalam acara yang mulia ini, yaitu diskusi dalam rangka mengembangkan ilmu, dalam rangka ibadah, dalam rangka mencari pahala. Yang selanjutnya kita panjatkan sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diskusi kali ini ada dua narasumber. Yang pertama tentu Ibu Era yang fokusnya nanti RPS. Yang kedua Ibu Zikro yang fokusnya tema diskusi, yaitu student difficulties in pronouncing Arabic sound. Nah, untuk RPS ini mungkin nanti difokuskan kepada CPL juga nanti harus kita lihat tema-temanya apakah mengacu juga pada CPL. Dilihat juga nanti Bu Era itu rubrik penilaiannya gitu kan. Nah, di rubrik penilaiannya berapa persentasenya untuk UTS, untuk UAS. Setelah itu juga nanti di UTS dan UAS itu nanti disebutkan kalau bisa nanti berapa persen rubrik penilaiannya UAS juga begitu. Yang terpenting juga dia harus ada integrasi penelitian dan pengabdian dalam tema-tema itu. Nanti dalam pertemuan keberapa ada penelitian dan pengabdian itu. Dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan nanti ke Ibu Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umroh, kalau bisa memang ada buku pedomannya atau udah dibuatkan, coba nanti dikonsultasikan dengan Bu WD1 untuk dibuatkan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran. Atau nanti saya kasih contoh dari institut, nanti kita turunkan ke prodi Bu Zikro ya. Nah, insya Allah. Untuk selanjutnya, untuk masalah Bu Zikro nanti tentang tema-tema diskusi ini juga satu peluang untuk kita diskusi dosen ini sebelum nanti tema-tema yang kita mau diskusikan itu adalah mau dipublish di jurnal. Kenapa perlu didiskusikan dulu? Biar matang baik itu teorinya, isinya, dan lain-lain. Sebab per 1 Juli ini memang nanti itu naik pangkat itu semakin agak susah gitu. Makin agak susah, dia harus ada syarat-syaratnya. Misalnya harus ada Sinta 6, harus ada Sinta 5 atau Sinta 4. Nah, kalau dulu kan yang penting ada di jurnal, sekarang harus bersyarat seperti itu. Jadi semakin ke sini semakin agak susah. Nah, dalam momen seperti inilah kita untuk diuji penelitian kita dalam bentuk jurnal. Kalau kita udah pede dengan teori, dengan substansi isi, nggak perlu kita minder sebetulnya. Malah ini kesempatan baik untuk supaya lebih dalam isi jurnal-jurnal kita. Hanya di sini diskusikan di tempat seperti ini, walaupun kita online. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, dengan mengharap syafaat ridha Allah dan rahmat Allah,
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka diskusi dosen manajemen haji dan umroh saya buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mulai saja diskusi hari ini dengan penyampaian materi terlebih dahulu oleh narasumber kita yang pertama, kepada Ibu Era Sonita, SEMSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini melalui walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, alhamdulillah kita sudah bisa melepas kangen melalui via Zoom ini. Perkenankan pada hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan RPS yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Kebetulan di sini diminta sama Bu Yuni itu menyampaikan materi mata kuliah manajemen. Sebenarnya apa mata kuliah yang akan disampaikan itu tidak terlalu penting, karena secara umum apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya nanti berhubungan juga untuk mata kuliah lainnya dalam penyusunan RPS. Baik, sebelum kita masuk kepada mata kuliah manajemen sumber daya insani, apa pentingnya mata kuliah tersebut di prodi manajemen haji dan umroh, terus apa capaian yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk kita flashback dulu ke belakang. Kenapa lahirnya atau sejarah lahirnya mata kuliah manajemen sumber daya insani ini di prodi manajemen dan umroh. Nah, mata kuliah ini lahir itu tidak terlepas dari salah satu poin penting dalam proses pembelajaran di sebuah perguruan tinggi, khususnya prodi, itu adalah adanya sebuah kurikulum. Karena kurikulum inilah sebagai alat ukur keberhasilan sebuah prodi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten. Nomor apanya bisa Kak? Bu. Nah, ini dia. Jadi yang disebut kurikulum ini adalah sebuah rancangan pendidikan yang kedudukannya itu sangat strategis dalam aspek kegiatan pendidikan. Saking pentingnya kurikulum ini, maka dia itu dalam pembuatan sebuah kurikulum ini tidak bisa lepas dari sebuah landasan hukum. Nah, sehingga landasan hukum ini berupa terdiri dari aturan-aturan dari pemerintah, aturan dari lembaga sendiri, dan aturan dari prodi yang nantinya mendukung kepada tercapainya apa yang diharapkan dari visi dan misi dari sebuah prodi. Maka dalam sebuah pengembangan kurikulum itu kita harus merujuk kepada 3 elemen dasar. Yang pertama, dia itu harus mencakup perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dan yang ketiga, tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perguruan tinggi. Ikut. Nah, apa saja landasan hukumnya? Landasan hukumnya ada beberapa, sebenarnya itu dimulai dari ada Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pada bab 3 pasal 4-nya itu ayat 3, itu menceritakan tentang bahwa pendidikan itu dilaksanakan sebagai sebuah proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, pendidikan ini diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan membangun kreativitas peserta didik. Jadi dia yang disebut dalam undang-undang itu yang mengikat bahwa kurikulum itu adalah sebuah hal yang penting di sebuah perguruan tinggi. Oke, next. Ya, ada aturan-aturan lainnya, ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, peraturan presiden nomor 8 tahun 2012,
Permendikbud RI nomor 73 tahun 2017, terus ada Permendikbud nomor 49 tahun 2014 dan bla 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 sebagainya. Ini mungkin kita sudah harus mengetahui aturan-aturan baik itu dari pusat maupun lembaga sendiri yang mengatur tentang bagaimana membentuk sebuah atau menyusun sebuah kurikulum. Berikutnya. Nah, setelah dalam menyusun kurikulum, mulai nyanyi itu. Ibu, iya. Masing-masing prodi itu akan nanti kita sesuaikan biasanya dengan visi. Fokus kita ada manajemen haji umroh, maka kita apakan di prodi haji umroh di mana visinya adalah unggul dalam pengembangan dan penerapan teori manajemen haji dan umroh tahun 2025. Dengan visinya kita turunkan visi ini menjadi misi, ada 4 misi, yaitu mempersiapkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen haji umroh, menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Islami, menjalin kerjasama, terus menjadikan pusat penelitian dan pengembangan teori manajemen haji umroh. Nah, di bawah misi kita untuk mencapai visi dan misi tadi, maka apa sebenarnya mau kita tuju dari visi tadi? Nah, yang dituju oleh prodi manajemen haji umroh itu adalah menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu manajemen haji dan umroh, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang religius, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kritis, inovatif, dan kreatif. Terus menghasilkan lulusan yang terampil dalam pengelolaan travel haji umroh, menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan administrasi, menghasilkan lulusan yang terampil sebagai pembimbing, menghasilkan penelitian bermutu. Jadi ini tujuan sebenarnya yang mau dicapai oleh visi dari prodi manajemen haji dan umroh. Nah, bagaimana cara mewujudkan tujuan tadi? Maka hasil yang mau kita capai itu adalah kita mengharapkan lulusan, profil lulusan yang kita hasilkan dari prodi manajemen haji umroh itu adalah ada 5 di sini, yaitu sebagai konsultan manajemen haji umroh, sebagai pengelola, sebagai manajer travel, pendamping haji dan umroh, dan peneliti muda di bidang haji umroh. Nah, saya coba syarat-syarat, saya tambahkan beberapa, mudah-mudahan ini bisa sebagai masukan untuk prodi manajemen haji umroh. Nah, di sini saya masukkan entrepreneur-nya, karena untuk manajemen haji dan umroh, kita itu berbicara bisnis. Manajemen itu bisnis sebenarnya. Maka pada saat kita bercerita tentang bisnis, berarti kita akan menghasilkan, mau tidak mau menghasilkan seorang entrepreneur. Nah, makanya saya apakan profil lulusan itu ada satu di kemarin itu di pengelola haji dan umroh itu kita samakan saja dengan entrepreneur. Terus juga peneliti muda bidang haji umroh. Kemarin belum ada, karena menurut saya tadi di tujuan yang terakhir itu adalah menghasilkan penelitian. Maka kalau kita menghasilkan penelitian berarti kita mengharapkan ada nanti profil lulusan kita itu sebagai peneliti muda di bidang haji dan umroh. Kebetulan prodi ini juga baru, jadi peluang mahasiswa atau lulusan untuk melakukan penelitian di bidang haji umroh ini masih sangat luas sekali. Apalagi dengan carut-marutnya proses haji dan perjalanan haji dan umroh ini banyak sekali yang bisa kita kaji dan kita gali sebenarnya melalui penelitian-penelitian mahasiswa yang mungkin semester sekarang atau semester depan, tahun sekarang atau tahun depan itu sudah mulai melakukan penelitian. Baik, berikutnya. Untuk mencapai profil lulusan tadi, kemampuan apa yang sebenarnya diperlukan oleh mahasiswa kita tadi dalam pembelajaran. Nah, untuk menjadi, kalau kita mau menjadi bahwa mahasiswa tersebut menjadi konsultan manajemen haji dan umroh, maka menurut saya ada beberapa kemampuan yang diperlukan, yaitu dia harus mempunyai kemampuan sebagai leadership, kemampuan manajerial, memiliki visi yang kuat, memiliki sikap positif sebagai entrepreneur, dan memiliki kemampuan menguasai bidang ilmu ekonomi. Kenapa? Karena judul dari prodi kita adalah manajemen. Manajemen ini adalah cakupan ilmu ekonomi, yaitu memanage dan mengatur. Nah, masalah haji dan umrohnya itu adalah objek yang kita manage. Karena ada lagi prodi manajemen bisnis syariah. Nah, mengatur juga, bisnis juga. Siapa yang diaturnya? Objeknya adalah bisnis. Nah, jadi sebenarnya konsep utama kita di sini adalah bagaimana penguasaan mahasiswa tersebut dalam konsep manajemennya. Nah, yang kedua, kalau kita menginginkan mahasiswa kita ini nanti lulusannya sebagai pengelola haji dan umroh atau entrepreneur, maka beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita itu diantaranya adalah dia mempunyai kemampuan entrepreneur.
dia mempunyai kemampuan membangun relasi bisnis, dia mempunyai sikap sosial yang tinggi, kepribadian yang baik. Nah, ini beberapa mungkin bisa kita tambahkan besok melalui diskusi dosen rumpun ilmu. Nah, terus yang ketiga, kalau kita mau mahasiswa kita tadi sebagai manajer travel haji dan umroh, maka beberapa hal yang harus dia kuasai itu adalah diantaranya dia harus menguasai aspek atau unsur manajemen, menguasai tata kelola perusahaan, karena dia menjadi manajer itu pemimpin gitu ya, menguasai keterampilan manajerial, menguasai kemampuan membangun jejaring. Dan terus di bawahnya tidak nampak. Terus menciptakan inovasi bisnis. Nah, terus yang keempat, kalau dia sebagai pendamping haji dan umroh, nah ini kemarin nampaknya saya masih rancu juga dengan pendamping ini, karena sama dengan bagian dari entrepreneur juga atau pengelola juga, maka sedikit saja baru saya apakan, belum saya tambahkan. Dengan yang lainnya hanya dua, yaitu kalau dia pendamping berarti dia harus religius, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, terus memiliki kemampuan leadership. Yang kelima, ini adalah poin baru, yaitu sebagai peneliti pemula di bidang haji dan umrah. Nah, apa ilmu yang harus dia kuasai atau kemampuan yang dia miliki pada saat dia menjadi seorang peneliti pemula, yaitu dia harus menguasai metodologi penelitian, menguasai pengelolaan penelitian, mematuhi etika dalam penelitian, menguasai bidang ilmu ekonomi, dan menguasai bidang ilmu manajemen. Kenapa tidak ada umrohnya terakhir? Umrah itu adalah objeknya saja, tapi ilmu kuncinya adalah manajemen dan ilmu ekonomi. Nah, dia harus kuasai itu dulu. Nah, mau dipindahkan kemana nanti ilmu itu? Nah, itu nanti tergantung dari objeknya, kita akan mudah saja untuk menyesuaikannya nanti. Baik, ini adalah kemampuan yang diperlukan. Setelah itu, bagaimana gambarannya? Deskripsi profil lulusan tadi. Untuk menjadi seorang konsultan itu, yang disebut dengan kemampuan leadership tadi, itu maksudnya adalah ditandai dengan sikap bertanggung jawab, mandiri, memotivasi, menginspirasi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, terus yang kedua, kemampuan manajerial. Apa itu disebut dengan kemampuan manajerial? Itu ditunjukkan dengan sikap dia itu dapat dipercaya, dapat berkomunikasi dengan baik, dan dapat atau mampu mengelola tugas dan tanggung jawab secara kolektif. Memiliki kemampuan mengambil keputusan itu ditunjukkan dengan sikap percaya diri terhadap diri sendiri, serta dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam arti yang positif. Memiliki visi yang kuat. Nah, ini maksudnya adalah, ini saya jabarkan, maksudnya adalah bahwa dia itu memiliki kemampuan memberikan masukan-masukan, mengolah dan mengkomunikasikan ide dan gagasan kepada orang lain. Terus memiliki sikap positif terhadap entrepreneur, itu maksudnya diwujudkan dengan kemampuan bagaimana dia bisa menghasilkan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Menguasai ilmu manajemen. Menguasai ilmu bidang ekonomi ini adalah maksudnya ada ilmu manajemennya, bagian pemasaran, keuangan, produksi, dan operasional, serta manajemen sumber daya manusia. Nah, ingat di sini saya mau menggarisbawahi sebenarnya manajemen sumber daya manusia. Berarti di profil yang pertama, konsultan manajemen haji dan umrah, itu sudah ada kemampuan yang harus dimilikinya berupa kemampuan dalam memanage sumber daya manusia. Nah, ini dia sejarah Hilang Bu eranya, Pak. Bukan suaranya aja, Rika ya? Orangnya Ya. juga ya? Ya, orangnya kayak putus deh, Pak. Keluar kayaknya, keluar. Ya, atau putus kali Bu, jaringan atau gimana gitu Bu. Ya. Wera masuk lagi. Telepon dulu Kak, coba. Oh, iya Pak.
Nah, sebagai pengelola haji dan umrah, dia itu kita menggambarkan kemampuan usaha, itu artinya itu ditunjukkan dengan sikap profesional sebagai seorang wirausaha, menguasai landasan dan bla bla bla. Terus ada di bagian yang keempat, yaitu dia harus memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisir, mengembangkan, dan mengevaluasi berbagai masalah dalam bidang wirausaha dan bisnis. Nah, ini juga terkait nanti dengan mata kuliah manajemen sumber daya insani, di mana seorang manajer itu harus mampu mengelola sumber daya yang ada, termasuk manusia di dalam organisasi tersebut. Terus yang ketiga, dia sebagai manajer travel dan umroh, itu juga secara umum, sebenarnya dari poin pertama sampai terakhir, itu adalah materi-materi yang akan dia dapatkan nanti di dalam mata kuliah manajemen sumber daya insani. Itu kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan, kemahiran merencanakan dan mengorganisir perusahaan dengan menggunakan bantuan orang lain. Bantuan orang lain, itu manusia. Terus yang ketiga, kemampuan mengelola dan mengkoordinasikan tenaga kerja yang berbeda kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini juga salah satu seni di dalam manajemen sumber daya insani. Bagaimana kita menyatukan orang yang berbeda dalam satu organisasi agar satu visi dengan tujuan organisasi. Terus bagaimana kemampuan menemukan, merumuskan, dan mengolah, serta memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan secara saintifik, tepat, dan terukur. Nah, namanya saja manajer. Kalau manajer itu bagaimana dia bisa mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lain-lainnya. Berikut, itu sebagai pendamping. Belum ada, mungkin besok dilanjutkan dalam bentuk tadi sudah saya sampaikan dalam bentuk diskusi rumpun ilmu. Terus sebagai peneliti muda, kalau sebagai peneliti muda, itu di poin pertama, ada kalimat bahwa dia harus bisa melaksanakan penelitian bidang manajemen pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia secara ilmiah dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga prodi manajemen haji dan umroh ini sebenarnya itu adalah suatu bagian dari kegiatan manajemen. Dalam manajemen itu dan berhubungan bagaimana kegiatan dari manajemen tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh si manajer mungkin, si wirausaha tadi atau pemerintah. Iya, pasti ya. Setelah itu kita masuk ke capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran menurut dalam Permendikbud nomor 49 tahun 2014, pasal 5 ayat 1 itu disebutkan bahwa CPL yang harus diterangkum dalam sebuah kurikulum itu adalah mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, apa itu sikap? Next. Oke. Sikap itu adalah perilaku benar dan berbudaya yang terbangun dari terinternalisasinya dan aktualisasi nilai dan norma selama proses belajar dan kehidupan akademik di kampus, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, ini yang disebut dengan sikap. Terus apa yang disebut dengan pengetahuan? Pengetahuan itu merupakan cerminan terhadap penguasaan konsep, teori, dan metode atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dan terakumulasi selama proses pembelajaran. Nah, ini disebut dengan pengalaman. Terus yang disebut dengan keterampilan khusus, keterampilan umum, itu adalah perwujudan akhir dari proses transformasi potensi yang ada dalam setiap individu. Nah, jadi kalau pengetahuan sifatnya dia mendapatkan kasus atau mendapatkan teori dan praktek, kalau keterampilan khusus itu adalah proses akhir dari proses transformasi potensi yang ada dalam setiap individu, pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan aplikatif yang nantinya yang bermanfaat. Terus keterampilan khusus ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang terkait dengan metode yang digunakan dalam kerja tersebut. Nah, ini dia sebenarnya ini bagian-bagian terakhir ini adalah penjabaran dari Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tadi. Nah, berdasarkan 4 poin inilah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus inilah barulah nanti prodi menurunkannya ke dalam mata kuliah per semester. Nah, salah satu mata kuliah yang ada di manajemen haji dan umroh itu adalah mata kuliah manajemen sumber daya insani. Nah, untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran, maka dosen tadi
itu dituntut atau wajib untuk menyusun RPS-nya. Nah, kebetulan juga sudah ada RPS-nya, boleh ditampilkan. RPS dari manajemen sumber daya insani. Jadi lahirnya sebenarnya manajemen sumber daya insani ini adalah dari profil capaian pembelajaran, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang ingin kita hasilkan di prodi manajemen haji dan umroh. Sehingga kita tahu pada saat orang mengatakan nanti, ini kenapa mata kuliahnya ini ada? Nah, kita bisa menjelaskan kenapa ada mata kuliah manajemen SDI di prodi manajemen haji umroh, ini dia runtutan sejarahnya. Kadang-kadang kan kita ada pernah mendengar, oh ini kan mata kuliahnya lahir karena itu, karena ini kepentingan ini, daripada siapa tidak ada mata kuliahnya. Kita bisa menjawab pada saat mata kuliah kita disebut seperti itu, kita bisa jelaskan, seperti inilah lahirnya mata kuliah saya ini. Ini kepentingannya untuk capaian pembelajaran lulusan, untuk kompetensi lulusan. Sehingga orang tidak dengan senang mengatakan, oh ini abal-abal ini lahirnya sendirinya, ini mata kuliahnya simsalabim ini. Dan mata kuliah manajemen SDI ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu biasanya diletakkan di semester 5 atau semester 6. Kenapa? Karena poin atau materi dari manajemen SDI ini adalah lebih mengarah kepada analisis. Bagaimana mahasiswa tadi mampu menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan manajemen SDI yang ada dalam suatu organisasi. Nah, untuk dia bisa melakukan analisis ini, dia sudah harus belajar pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan pengantar pemasaran. Nah, ini dia. Jadi, ini disebut dengan mata kuliah persaraf yang berurutan dari semester 1 sampai semester berikutnya. Sehingga nampak benang merahnya, lulusan yang mau kita akan itu adalah mahasiswa atau lulusan yang memiliki kompetensi, dia itu bisa bekerja dengan orang lain, misalnya seperti yang tadi salah satunya. Nah, bagaimana supaya dia bisa memahami orang lain, maka materi yang akan kita berikan nanti di dalam manajemen sumber daya insani, salah satunya adalah bagaimana mendesain atau menganalisis sebuah jabatan. Bagaimana seseorang itu kita letakkan pada posisi yang tepat. Direct man, direct job, on direct place. Nah, ini dia. Jadi dia keterkaitannya itu berhubungan semuanya. Ada apa yang tadi RPS-nya, Bu Rika? Kemarin sudah dikirim RPS-nya, di sana sudah tergambar yang diharapkan oleh Pak Dekan, apa capaian umum yang mau dicapai dari mata kuliah ini. Nah, ini dia kompetensi umum yang mau dicapai. Yaitu dia mahasiswa ini kita harapkan bisa memahami tentang konsep dasar dan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Memahami manusia sebagai sumber daya utama dalam organisasi. Ini dia. Terus yang khususnya, mahasiswa itu paham tentang pentingnya pengelolaan manusia dalam bidang administrasi pemerintahan, keuangan dan bisnis, dan mahasiswa juga terampil dalam memecahkan masalah-masalah dasar karyawan dan menggunakannya sebagai salah satu sumber keunggulan bersaing guna mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, ini sebenarnya tujuan dari mata kuliah manajemen sumber daya insani ini. Nah, ini adalah kompetensi umum dan khusus ini menjawab kompetensi capaian dari lulusan yang kita harapkan tadi. Nah, jadi dia itu bertalian dengan capaian pembelajaran lulusan tadi yang kita harapkan dari sebuah prodi manajemen haji umrah, maka kita sesuaikanlah kompetensi umum dengan kompetensi khusus untuk mata kuliah manajemen SDI dengan kompetensi yang kita harapkan dari beberapa poin-poin ada tadi. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa manajemen sumber daya ini harus dipelajari? Nah, manajemen sumber daya ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dipelajari sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah organisasi, untuk berjalannya sebuah organisasi itu harus ada manusianya. Karena yang menjalankan atau sukses tidaknya suatu organisasi itu ditentukan oleh manusia dalam organisasi tersebut. Nah, jadi kalaupun teknologinya bagus tapi manusia tidak bagus, itu tidak akan jalan. Karena yang menggerakkan teknologi tadi adalah manusia. Nah, terus di dalam suatu organisasi itu permasalahan yang dihadapi oleh manajemen sebenarnya bukan hanya masalah bahan mentah
alat tenaga kerja, produksi, uang, atau lingkungan saja. Tapi yang paling penting itu masalah yang sangat krusial dihadapi oleh organisasi itu adalah karyawan atau manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Maka sehingga sangat penting untuk mengelola sumber daya manusia ini. Nah, kalau untuk sumber daya yang lainnya seperti mesin, bahan mentah, itu sebenarnya bisa kita atur, kita hitung, kita ukur, bisa kita prediksi untuk masa yang akan datang. Tapi kalau untuk manusia ini, itu kita tidak bisa memprediksinya, karena ini adalah faktor produksi yang hidup. Bayangkan kalau sesuatu yang hidup, tentu dia mempunyai rasa, dia mempunyai hati, dia mempunyai pikiran, dan masing-masingnya itu tidak sama. Masing-masing orang mempunyai pikiran, mempunyai keinginan yang berbeda. Nah, bayangkan dalam sebuah organisasi, ada berapa orang karyawan, ada berapa itu manusia dalam organisasi, dengan masing-masing keinginan yang berbeda-beda juga, harapan yang berbeda juga, latar belakang budaya yang berbeda, sifat yang berbeda juga. Nah, bagaimana kita nanti sebagai seorang pemimpin atau seorang manajer dalam organisasi menyatukan keinginan, sifat yang berbeda tadi, sehingga mereka itu sama-sama mau mempunyai satu visi dengan kita untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam manajemen SD ini akan kita coba membahasnya bagaimana cara mengelola manusia tadi supaya kita bisa memanfaatkan manusia itu semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, apa saja materi-materi yang ada dalam sumber daya insan ini? Nah, di sini materinya, ya, itu kita mulai dulu dari pemahaman apa itu sumber daya insani. Terus setelah kita paham karena seberapa pentingnya manusia itu dalam satu organisasi, barulah nanti bagaimana mengatur manusia itu dalam organisasi. Namanya saja manajemen. Manajemen itu adalah seni, adalah mengatur, ilmu atau seni untuk mengatur. Siapa yang diatur? Yaitu manusia. Bagaimana supaya manusia itu bisa diatur dalam satu organisasi? Maka kita harus mempunyai ikatan, mengikat manusia itu dalam satu organisasi. Bagaimana cara mengikatnya? Itu harus jelas semua aturan-aturan yang ada dalam satu organisasi. Nah, pertama kita mulai dari bagaimana kita melakukan analisa dan evaluasi jabatan. Di sini maksudnya analisa dan evaluasi jabatan adalah masing-masing posisi, masing-masing jabatan yang ada dalam satu organisasi itu harus jelas siapa, bagaimana, kenapa orang itu, bagaimana, terus di mana orang itu akan ditempatkan, itu kita lakukan analisa. Contoh, misalnya manajer, misalnya seorang manajer itu harus kita analisis dulu. Artinya begini, untuk menduduki jabatan manajer ini syaratnya apa, kompetensinya apa, background-nya apa, supaya nanti pada saat seseorang manusia atau karyawan tadi bekerja, dia sudah nyaman atau dia sudah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, ini gunanya analisa dan evaluasi jabatan supaya tidak terjadi nanti ada suatu posisi yang tidak tepat diduduki oleh seseorang misalnya, atau misalnya seseorang itu seharusnya bukan di sana ditempatkan, mungkin dia bisa di posisi yang lebih bagus dari yang seharusnya. Nah, inilah gunanya analisa. Nah, ini harus kita pahami sehingga nanti pada saat kita sebagai seorang manajer dalam suatu organisasi, kita bisa meletakkan karyawan kita itu dengan posisi yang tepat, yaitu direct man, direct job, direct place on direct time. Nah, ini dia gunanya analisis dan evaluasi jabatan. Nah, setelah kita lakukan analisis dan evaluasi jabatan, kita lakukan perencanaan. Berapa orang yang akan kita butuhkan untuk pada saat sekarang, pada saat 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Jadi semuanya itu harus tertata atau tersusun gitu. Jadi perencanaan itu tidak hanya jangka pendek, tapi perencanaan itu juga jangka menengah dan jangka panjang. Oke. Nah, sampai bla 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 terakhir mungkin tidak usah terlalu panjang saya jelaskan. Yang penting seperti ini, poinnya di dalam itu adalah bagaimana mengikat manusia yang ada atau karyawan yang ada dalam suatu organisasi sehingga dia tahu dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Sampai nanti mulai dari karyawan itu kita rekrut, dia menduduki jabatan, sampai karyawan itu kita berhentikan. Semuanya diatur di sini.
Karena dia dari awal sudah saya sampaikan tadi, manusia ini adalah makhluk hidup, dia mempunyai rasa, dia mempunyai hati. Jadi pada saat kita mau memberhentikan pun tidak bisa kita berhentikan dengan begitu saja. Harus ada prosesnya, harus ada alur untuk memberhentikan seseorang tersebut, termasuk bagaimana cara memberikan pesangon dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 16 kali pertemuan dari satu semester ini, itu dari proses yang sudah saya lakukan, itu di awal saya menyampaikan materi dulu, secara umum, menyampaikan tujuannya, ini materinya. Setelah itu kita sambil jalan melakukan diskusi. Karena ini seharusnya lebih banyak diskusi, karena dia sudah berada pada semester atas, jadi kita masuk dalam CPL, karena S1 ini CPL-nya kalau tidak salah mampu menganalisis. Nah, jadi bagaimana mahasiswa itu belajar menganalisis kasus yang berkaitan dengan sumber daya insani ini. Jadi di sini saya lebih banyak kepada masing-masing kelompok, nanti kita bagi satu kelompok itu dia harus mencari kasus terkini sesuai dengan materi yang sudah dia dapatkan, sesuai dengan teori yang ada, terus dia kaitkan nanti dengan landasan syariahnya, karena dia manajemen SDI. Nah, dia akan cari nanti ayat dalam Al-Quran atau hadis, atau kasus juga di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah yang berkaitan dengan materi dia tersebut. Misalnya, salah satunya rekrutmen misalnya. Di rekrutmen itu, ini prosesnya menurut teori kita yang umum. Terus, dalam Al-Quran ada tidak diatur tentang rekrutmen? Ternyata ada. Nah, dalam teori rekrutmen itu boleh kita melakukan, kita mengusulkan diri kita sendiri, boleh kita yang diminta. Boleh tidak? Nah, padahal selama ini orang menganggap pada saat seseorang mengusulkan dirinya untuk diangkat, orang akan memandang rendah gitu. Loh, berani-beraninya dia mengusulkan dirinya. Sebenarnya itu tidak masalah. Kalau dia merasa dia punya kemampuan, dia berhak untuk mengajukan dirinya. Nah, sama dengan cerita Nabi Musa pada saat dia membantu anak Nabi untuk memberi minum dombanya. Nah, anaknya itu mengajukan kepada ayahnya, ya ayah, angkatlah dia sebagai, angkatlah dia. Berarti dia sudah direkrut tanpa dia yang meminta. Tapi dia sudah melihatkan kompetensinya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bahas di dalam setiap materi ada di manajemen SDI. Nah, ini prosesnya, terus penilaiannya. Dia 2 SKS. Next, berikut. Terakhirnya. Nah, dia. Nah, poin penilaiannya di sini tugas 20%, presentasi diskusi dalam kelas itu ada 10%. Sebenarnya kemarin saya sudah mengurangi yang UTS itu dengan UAS, saya tambahkan ke poin presentasi dan diskusi. Karena di sini kita lebih banyak dan saya bisa langsung menilai bagaimana mahasiswa itu melakukan analisis terhadap suatu kasus. Nah, dalam presentasi dan diskusi ini itu sudah naik, kalau tidak salah kemarin itu sudah 30%. Itu saya bagi lagi. Ada yang pembuatan makalahnya, ada keaktifannya, ada cara dia menganalisis atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya. Nah, untuk pembuatan makalah, di sini kita juga transparan, karena ini manajemen SDI, berarti dari awal kita juga harus menunjukkan ketransparanan kita. Di sini pembuatan makalahnya kita bagi menjadi 4 bagian, ada pendahuluan, ada isi atau materi, ada landasan syariahnya, ada kepustakaannya. Nah, itu kita bagi semuanya. Untuk pendahuluan nanti kita berikan poin skor penilaiannya berapa. Kalau dia mau nilainya maksimal ini. Kalau kurang, maka nilainya hanya segini. Untuk isi atau materi juga begitu. Untuk landasan syariahnya gitu. Minimal kalau dia mau isinya maksimal, misalnya minimal dia harus ada ayat Al-Quran 3 tambah hadis 2. Nah, itu nilainya maksimal. Kalau di bawah itu, berarti nilainya di bawah itu. Jadi mahasiswa, pada saat dia membuat makalah, dia sudah tahu nilai itu sebenarnya berapa. Gitu. Kalau dia kurang dari yang kita apakan di awal, memberikan poin-poin skor nilai per masing-masing bagian itu, maka dia boleh nanti memperbaiki di akhir diskusi. Nah, ini konversi nilai, ini dan lain-lain bla bla. Mungkin itu saja secara singkat dulu. Nanti kita mungkin lanjutkan dengan forum diskusi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Era Sonita yang telah menjelaskan karena tadi dari awal capaian CPL dari Prodi MHU sendiri, kemudian profil atau tujuan dari lulusan MHU,
kemudian apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa, kemudian bagaimana menerapkannya dalam mata kuliah dan dalam RPS. Nah, mungkin untuk diskusi nanti setelah materi kedua kita bahas lebih dalam lagi dengan Ibu Era. Kita lanjut dulu ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Zikra. Kepada Ustazah Zikra, kita persilahkan waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin min indillah, tahiyyatan mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa hadaihi summa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu dalam acara diskusi dosen program studi MHU. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Miswardi SHM Hum, Bapak Dekan Febi, Bapak Dr. Iis Ismuddin MA, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, kemudian Al-Asatidz Al-Kiram, wal Zumala Al-Muhtaramun, dan khusus ya kepada Ibu narasumber, Ibu Era Sonita, dan dosen Febi ya, khususnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Zikra akan mencoba mempresentasikan sebuah permasalahan ya yang Zikra temukan ketika mengajar bahasa Arab di program studi manajemen haji dan umroh. Dalam hal ini Zikra mengambil sampel itu sebanyak 36 orang mahasiswa MHU yang Zikra ajar ya. Judul dari diskusi ya, materi diskusi pada hari ini, Students Difficulties in Pronouncing Arabic Sounds. Nah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa ya dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab. Tolong next Ibu Rika. Baik, language activities atau yang kita kenal aktivitas berbahasa ya. Nah, aktivitas berbahasa ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga berkaitan dengan profil lulusan program studi manajemen haji dan umroh nantinya, di mana mereka tentunya harus dapat melafalkan bunyi-bunyi dalam bahasa Arab dengan baik. Kenapa? Karena mereka tentunya akan berkomunikasi dengan orang-orang dari luar negeri. Nah, terutama di sini orang Arab khususnya. Nah, dari salah satu jurnal yang Zikra baca ya, ini dari Dayev yang dengan judul Orthography and Pronunciation System in English and Arabic, a Contrastive Study. Dia mengatakan bahwa pronunciation is considered as a core part of second or foreign language learning. Learners with correct pronunciation are more likely to be understood even when they make errors in other areas. Moreover, learners with poor pronunciation will not be understood, even when, for instance, their grammar is perfect. Jadi, di sini terlihat bahwa menurut beliau, pelafalan yang baik dan fasih itu dianggap lebih baik. Jadi, mereka yang mampu melafalkan dengan baik, itu lebih mudah dipahami apa yang mereka sampaikan, meskipun mereka melakukan kesalahan di sisi yang lain. Nah, hal ini banyak terjadi ya ketika kita melafalkan sesuatu, dan khususnya ini dalam bahasa Arab ya, boro-boro mau memperhatikan dulu untuk
min jihazin nut, ya, dari sisi pelafalan itu di Indonesia terutama lebih fokus ke grammarnya, ke kawaidnya begitu. Jadi itu juga menjadikan suatu masalah bagi mahasiswa, boro-boro mau melafalkan sesuatu yang fasih, itu mereka mikir dulu ini grammarnya benar atau enggak ya gitu. Nah, minta tolong next Bu Rika. Di sini karena batasannya adalah pronunciation. Nah, di sini ada maaf Bu Rika, minta tolong di next slide-nya. Jihazun nut atau language acquisition device. Nah, di sini digambarkan daerah artikulasi pasif dan aktif ya. Ada 18 ini dari daerah artikulasi. Nah, next Bu Rika. Kita dapat mengesan, maksudnya dalam hal ini we can identify the students' difficulties in pronouncing Arabic sounds through the mistakes they make while they are pronouncing the sound. Jadi kita bisa mengesan kesulitan mahasiswa dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab tersebut melalui kesalahan yang mereka buat ketika mereka melafalkan bunyi tersebut. Nah, dalam hal ini ada dari 36 mahasiswa yang telah jika perhatikan gitu ya, dan direkam apa yang bagaimana pelafalan mereka. Ini menghadirkan beberapa fenomena atau beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Minta tolong next, Bu Rika. Nutqus saut fil lughatil arabiyyah kama yuntaqu fil lughatil indonesiyyah. Nah, mereka melafalkan bunyi di dalam bahasa Arab itu seperti mereka melafalkan bunyi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Al-misal, nutqut talib bad al-arabiyyah al-mufakham. Na'rifu anna saut bad hadha saut mufakham atau na'rifu bi apeco dental alveolus. Nah, jadi mahasiswa itu melafalkan bad itu lebih cenderung seperti de. Ya, lebih cenderung seperti de di dalam bahasa Indonesia yang juga sebenarnya sama-sama apecodental alveolars, cuman bedanya sifatnya di bahasa Arab dia mufakham. Nah, yang kedua, nutqus sautaini mukhtalifaini fil lughatil arabiyyah ka'annahuma mutasawiyan qiyasan 'ala al-lughah al-indonesiyyah. Misal dzalik nataqa talib qaf wa kaf al-arabiyyatain mislu nataqa ke di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Jadi qaf itu mereka ucapkan sama seperti mengucapkan ke. Seperti bitaqah, mereka mengucapkan bitaqah dengan bitokoh. Begitu. Next, Bu Rika. Oke. Wa minal mushkilat allati yatawajjahuha at-tullab hiya as-su'ubah fi nutqi ba'd al-aswat al-arabiyyah. Wa yumkin talkhisu asbabuhu fil ati. Jadi beberapa permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa dalam kesulitan mereka dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab tersebut, ada mewujud di hadhil aswat indahum. Jadi bunyi-bunyi ini nggak ada di dalam bahasa mereka. Jadi mereka cenderung mengucapkan bunyi-bunyinya nggak ada dalam bahasa mereka ya. Jadi mereka mengucapkan cenderung sesuatu yang terdengar dan lebih dekat ke dalam bahasa yang mereka tahu. Nah, kemudian akhta fil ada. Jadi mereka memahami ketika mereka mendengar ini mendengar bunyi tadi, mereka mengucapkan ka'akrabil aswat laha fi lughatihim dhannan minhum anna hadha huwa as-saut al-mantuq wa dzalika li'adami wujudiha fi lughatihim al-um. Jadi balik lagi sama dengan yang poin pertama tadi,
mereka salah karena kebiasaan gitu. Jadi karena kebiasaan, jadi mereka salah mengucapkan. Biasanya mereka mengucapkan itu di dalam bahasa ibu mereka seperti itu, mereka mengucapkan sedekatnya dengan bahasa ibu mereka. Yang ketiga, su'ubatu tamyiz bainal aswat allati tujad fi lughatihim. Nah, yang ketiga ini mereka susah membedakan antara bunyi-bunyi di bahasa Arab dengan bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa mereka. Keempat, wujudus saut fi lughatihimul walakinnahum yantiqunahu bi tariqah mukhtalifah amma huwa alaihi fil lughah al-arabiyyah. Nah, yang keempat ini justru sesuatu yang sisi yang berbeda ya, bahwa bunyi itu ada di dalam bahasa ibu mereka. Tapi cara pelafalan yang berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia membuat mereka melafalkan sesuai pelafalan di dalam bahasa ibu mereka. Nah, di dalam kasus ini jika mau mengambil perhatian penuh itu pada bunyi-bunyi shad, dad, ta, ain, dan qaf. Nah, huruf-huruf ini itu ada di dalam percakapan yang jika minta kepada mereka untuk mereka bacakan, mereka hafalkan tepatnya, lalu direkam. Nah, ini bisa next, Bu Rika. Nah, ini dia. Shad, dad, ta, ain, dan qaf. Nah, analisis ya, hasil analisisnya yang pertama, ini slide-nya bisa next, Bu Rika. Yang pertama itu mereka mengucapkan shad dalam bahasa Arab itu seperti S di dalam bahasa Indonesia. Contoh, mereka mengucapkan sabahul khair dalam bahasa Arab. Sabah ya, sabah, itu mereka mengucapkannya seperti mereka bilang soda. Beda ya antara sod dengan soda. So dengan so. Yang kedua, mereka melafalkan to ya. Itu seperti te di dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini nggak tahu, nanti kita akan lihat bagaimana kenapa mereka bisa melakukan ini. Jadi mereka akan menyebutkan bitokoh itu seperti toko. Seperti to pada toko. Yang ketiga, mereka melafalkan ain. Ain di dalam bahasa Arab seperti a, dan ini kesalahan yang sangat umum ya, general happens, occurs in classes. Jadi di kelas itu banyak ain ini memang muncul itu susah sekali, nggak tahu bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk ain itu susah, nggak tahu karena apa ya. Lanjut yang keempat, mereka melafalkan qaf itu seperti K itu tadi yang udah disinggung di awal. Jadi mereka asyaqah, rukhsatus siyaqah law samah. Nah, asyaqah di sini ada qaf, tapi mereka melafalkannya seperti koko, baju koko, jadi ko gitu. Jadi semirip-miripnya aja sama bahasa Indonesia. Nah, di sini Bu Rika boleh next. Nah, Bu Rika boleh minta tolong next. Nah, di sini terlihat ya, berdasarkan pengamatan dari terhadap rekaman suara mereka. Jadi ditemukan di sini bahwa tingkat kefasihan itu di bagian natijah itu dari nilainya 62 sampai 97 di sana. Nah, itu yang mampu mengucapkan secara fasih itu satu orang. Berapa? Nah, kebanyakan lagi itu di tengah-tengah, sedang-sedang ya. Dan banyak yang masih kurang fasih. Nah, itu berkisar antara 21 begitu ya, 19 atau 21 orang begitu. Nah, di sini kita lihat dari nilainya sebanyak 2.564 dibagi 36 siswa dengan hasil 71,22 ya nilainya, itu di kategori cukup. Jadi
kefasihan mahasiswa MHU dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab itu berada di kategori cukup. Nah, berdasarkan ini tentunya kita bertanya-tanya, apa sih yang mempengaruhi hal ini terjadi? Ya, mempengaruhi fenomena ini terjadi. Nah, jadi dalam seperti tadi sudah disinggung bahwa mereka mungkin belum dapat melafalkan dengan fasih karena mungkin ya karena bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa Arab tadi mirip dengan bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa Indonesia, namun cara melafalkannya itu berbeda dan ya terdapat al-ihtimal al-kabir fi nutqiha. Maksudnya mereka tidak terlalu memperhatikan pelafalan mereka terhadap bunyi-bunyi itu. Bu Rika, boleh next. Jadi secara teoritis ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Bu Rika, tolong next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya mahasiswa dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab dengan fasih. Yang pertama itu bahasa ibu. Bu Rika minta tolong next. Nah ya, bahasa ibu. Yang pertama itu bahasa ibu. Jadi mereka masih dipengaruhi oleh bahasa ibu mereka. Bahasa pertama. Yang kedua umur. Nah ini juga berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin muda umur anak-anak tersebut belajar bahasa asing, maka akan semakin baik mereka melafalkan. Contoh, ada anak-anak yang sedari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya bahasa Inggris. Nah, kita cenderung ya kalau udah dewasa ini kan ngomong contoh untuk green, itu kita ngomongnya green. Tapi mereka anak-anak ketika mereka ngomong green, mereka nggak ngomong green, tapi green. Nah, mereka memang benar-benar melafalkan dengan fasih sesuai apa yang mereka dengar. Nah, kemudian al-maksyaf ini maksudnya waktu yang sedikit gitu. Waktu yang sedikit maksudnya untuk mahasiswa mereka kita di sini ya bahasa Arab itu ada 16 pertemuan, 2 SKS ya yang untuk semester 1 dan 2 SKS lagi untuk bahasa praktis itu bahasa Arab praktis itu di semester 2. 16 pertemuan sama dengan 32 pertemuan ya untuk 2 semester dan itu masih belum cukup karena di dalamnya ada ada materi-materi yang bukan hanya maharoh untuk berbicara. Nah, jadi dirasa perlu ada penambahan mungkin untuk anak MHU ini, penambahan untuk latihan bahasa Arab di luar gitu. Nah, yang keempat al-qudrah as-sautiyah al-fitriyah. Nah, yang keempat ini berhubungan dengan fitrahnya anak itu. Jadi ada ya mahasiswa tersebut yang memang secara lahir mereka tidak bukan secara lahir, gimana ya? Mereka memang tidak bisa melafalkan sa dengan baik. Nah, sa itu cenderung mereka susah. Jadi ada juga yang atau swat, contohnya swat itu ya mereka karena ketika melafalkan bunyi s saja dia sudah seperti ini s. Nah begitu. Jadi untuk melafalkan swat itu kebayangkan mereka mengalami kesulitan. Nah yang kelima teorinya al-hawiyah wal lughatul ana. Jadi ini ada keegoisan dari mahasiswa tadi atau rasa malu gitu. Karena kan kalau di kelas itu sering kayaknya dicemooh gitu. Yang contoh ya yang nilainya tadi 97 ya yang paling fasih itu kalau dia selesai membacakan satu bacaan itu teman-temannya itu di belakang mengatakan shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bentuk bentuk bullying teman-temannya gitu karena dia saking fasihnya jadi mungkin jadi dia refleks gitu ya teman-temannya mengatakan shadaqallahul azim gitu. Dan ini cukup membuat anak tersebut udahlah besok gak usah fase-fase lagi lah gitu. Jadi malu gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya ada fi awal ihtimam minut kinjayib. Nah, ini berkaitan dengan faktor yang sebelumnya. Jadi
Kalau yang sebelumnya itu ada keegoisan ya. Kalau yang ini nggak ada motivasi untuk mereka melafalkan secara baik. Jadi anak-anak sekarang mungkin berbeda dengan anak-anak dulu gitu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kalau dulu kita belajar melafalkan sesuatu itu bisa jadi misalnya di dalam kelas fonologi gitu, gurunya akan kasih kertas gitu ya, kertas biar kelihatan memang suaranya keluar. Dan itu tidak sekelas itu kalau ada yang salah itu gurunya disuruh Pak Bana mah nggak bisa, misalnya langsung kayak gitu. Nah kalau sekarang anak-anak dibegituin, itu kan kalau dulu itu sebagai bentuk motivasi ya. Kalau anak-anak sekarang dibegituin justru mereka makin melempem gitu, makin nggak udahlah besok nggak mau masuk kelas bahasa Arab gitu kayak gitu. Nah, baperan ya. Iya, anak-anak sekarang baperan ya Pak Dekan ya. Oke baik, Bu Rika minta tolong next. Nah, itu akhir dari pemaparan saya hari ini, dan ini adalah referensi-referensinya ya, al-maraji bil arabiyah wa al-maraji bil lughatil ajnabiyah wa huna asamil al-maraji bil lughatil indonesiyah wa lughatil indonesiyah kadzalik. Cukup sekian pemaparan dari Zikra. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan itu di diskusi. Syukran ala husnil iswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Rika, yang mana tuh? Bu Rika mana Bu Rika? Oh, dia jalan-jalan dari mana? Suaranya. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya hilang. Ini udah di unmute. Baik, terima kasih kepada Ustazah Zikra yang sudah menjelaskan materinya. Langsung saja kita masuk lagi ke sesi diskusi. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memperjelas lagi materi kita yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama dan yang kedua tadi. Kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau ada pertanyaan, dipersilakan. Sini. Kok nggak ada suaranya, Mil? Kalau Ibu boleh, Rika? Boleh, Bu. Boleh. Silakan, Ibu. Oke, Ibu menunggu yang lain sajalah. Bu Era. Assalamualaikum, Bu Era. Bu Era Lapai. Oh, Bu Era pun hilang. Bu Era kayaknya ada masalah sama jaringan. Tinggal di Itu unstable itu. Karena tinggal di Agam. Karena tinggal di Agam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti yang Bu Rika yang tadi terakhir, yang dengan Bu Zikra. Itu bagus banget ya saya rasa. Apa namanya ya? Memang bukan bahasa ibu. Jadi, namun kita mungkin bisa memberdayakan dua bahasa ya di kalangan mahasiswa kita. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, kalau yang untuk perguruan tinggi lainnya, PTKIN yang sudah
level universitas saya rasa itu sudah dual bahasa mereka. Jadi pembelajaran apapun itu tetap diwarnai dengan literatur bahasa Inggris, literatur bahasa Arab, gitu ya. Mungkin ini yang budaya ini yang akan kita lebih kembangkan lagi. Jadi memang membiasakan diri berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, dua bahasa itu. Dan itu upaya Bu Zikra mudah-mudahan saya rasa bisa diikutilah oleh dosen-dosen yang lain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau saya memang bukan di basic bahasa Arab, gitu ya. Tapi kepingin bisa sih bahasa Arab, gitu ya. Nah, oke, saya support saja untuk Bu Zikra. Kemudian yang tadi disampaikan Bu Era Sonita, jadi kalau kita kaitkan dengan tuntutan dari akreditasi 9 kriteria itu, yang paling kemudian disorot dan belum banyak kita melakukannya adalah sebuah rubrik penilaian. Jadi ada rubrik penilaian yang semestinya itu mendampingi RPS dari Bapak dan Ibu. Nah, kebanyakan dari kita itu hanya membuat kolom penilaian di akhir. Saya pun seperti itu, meskipun di dalam pelaksanaannya kita sudah menerapkan dengan sendirinya. Jadi begini, kalau mahasiswa itu bikin paper, itu ada yang skornya 1, 2, 3. Kapan dia skornya 1, kapan skornya 2, kapan skornya 3. Mungkin dia akan dapat skor 3 pada saat paper yang dia buat itu memiliki tema yang relevan misalnya. Maka skornya 3. Kemudian paper yang dia buat menggunakan literatur review yang bagus, nilainya 3. Nah, itu yang kita namakan dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini yang masih, kalau saya masih mencoba untuk dalam tahap draft, sudah kami coba, itu di WD1 sudah dicoba, sudah saya konsultasikan dengan LPM. Di tahap awal, itu memang yang menjadi kewajiban membuat rubrik penilaian ini adalah Kaprodi. Jadi dalam hal ini kalau Kaprodi Hemahu ya Bu Zikra. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Era, itu kan sudah bagus RPS-nya. Nah, kita lengkapi itu dengan rubrik penilaian itu. Jadi nanti ketika kita audit mutu, baik internal maupun audit mutu eksternal oleh Ban PT, kita sudah mengatakan bahwa Prodi punya rubrik penilaian. Nah, jadi rubrik penilaian itu isinya ya, rubrik penilaian misalnya untuk diskusi, rubrik penilaian untuk paper, rubrik penilaian untuk poster misalnya. Apapun lah yang mendukung RPS itu. Nanti ketika Prodi sudah membuatnya, Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah tinggal mencocokkannya dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh Prodi. Jadi mungkin itu PR kita ke depan Bu Zikra, Kaprodi yang di tahap awal menyediakan rubrik penilaian. Untuk setelahnya, kemudian Bapak Ibu ketika menyusun RPS itu menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang dibuat oleh Kaprodi. Mungkin ini ruang kita mungkin untuk saling berdiskusi perbaikan RPS ke depannya. Nanti insya Allah lah, ini memang PR-nya kita sih di bidang akademik. Jadi di tahap awal ini mungkin dengan Kaprodi, kita akan mencoba untuk mendraft rubrik penilaian itu sehingga masing-masing RPS kita sudah memiliki rubrik penilaian yang diturunkan dari rubrik penilaian program studi masing-masing. Itu saja mungkin masukan dari saya, mungkin mudah-mudahan nanti di diskusi dosen mendatang kita sudah punya RPS dengan rubrik penilaian yang disesuaikan itu. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wadek yang telah memberikan saran ya. Kepada Bapak Ibu yang lain dipersilahkan kalau ada yang mau menanggapi atau memberikan saran atau pertanyaan dipersilahkan.
Ya, Bu. Ibu Bu. Boleh Rika? Boleh Bu, silakan Bu. Dipersilakan kepada Ibu Rusaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, beserta para narasumber terkhusus ya, dan selanjutnya teristimewa Bapak Ibu dosen selaku peserta diskusi pada hari ini yang berbahagia. Menarik sekali apa yang kita bahas pada hari ini tentang kualitas dari sisi RPS kita gitu. Kemudian bagaimana kualitas juga lulusan terhadap lulusan MHU nanti, terutama dalam penguasaan bahasanya. Pertama, menanggapi dari yang Ibu Era, saran ya. Sebenarnya saran kepada kita, bagaimana ini kepada Ibu ED1 juga, kalau bisa untuk lebih memantapkan RPS kita ini, menurut saya tidak cukup hanya dengan diskusi dosen karena keterbatasan waktu. Kita punya rumpun ilmu masing-masing prodi, bagaimana di rumpun ilmu masing-masing prodi itu, bagaimana bisa kita rutinkan juga secara kontinu untuk membahas RPS ini per prodi gitu. Jadi tadi kita melihat kan bagaimana rumit atau harus sinkronnya antara CPL, tujuan, kompetensi umum, ya lulusan, nah, sampai kepada menurunkannya kepada materi-materi yang kita ajarkan sampai rubrik penilaian. Jadi bagaimana bisa kita untuk ke depan, ya setiap rumpun ilmu jurusan itu kita ada diskusi-diskusi dosen dengan melibatkan dosen DLB juga, sehingga matching gitu masing-masing RPS rumpun ilmu. Jadi menurut saya bagaimana ke depan kita kontinukan diskusi dosen berkaitan dengan RPS ini. Karena masih banyak RPS yang kita temukan, termasuk mungkin saya sendiri belum maksimal di dalam menurunkan sampai kepada materi, sampai kepada rubriknya juga. Sehingga kita nanti bisa semua kita sama gitu RPS-nya, dan tujuan kita tentu kualitas lulusan atau kompetensi lulusan nantinya. Saya melihat tadi mengenai kompetisi Bu Era, tadi kompetensi khusus ya dari segi pendamping haji dan umrah. Nah, ini ada beberapa hal yang harus tercapai, apakah religius, akhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, ini yang lebih penting menurut saya mengenai kemampuan tadi, kemampuan skill berbahasa asing. Nah, itu belum ada. Kemudian kemampuan kompetensi mengenai haji dan umrah itu sendiri. Itu kan fikihnya gitu ya. Fikih tentang haji dan umrah itu bagi pendamping haji dan umrah itu harus menguasai, harus ada, harus bisa dia mampu dia dalam hal fikihnya. Nah, ini belum ada tadi dari kemampuan khusus bagi pendamping haji dan umrah. Nah, ini sekedar tambahan. Kemudian kepada Ibu Zikra Wahyuni juga barangkali berupa apa juga, saya melihat memang MHU dari sisi bahasanya itu sangat penting sekali. Dua bahasa ya memang bukan bahasa ibu. Nah, ini kita merasakan sendiri ya, mahasiswa kita belum terampil dari segi bahasa. Sementara tuntutan kita, apalagi MHU, nah ini suatu kemestian mereka harus mampu berbahasa asing, ya. Tidak hanya bahasa Arab, juga bahasa Inggris. Kedua-duanya menurut saya itu sangat penting.
Nah, ini perlu kita tinjau lagi apakah bisa dengan bahasa Arab 4 SKS atau 6 SKS mereka mampu nanti dari lulusan kita nanti dia sudah mampu berbahasa, atau perlu seperti sekarang kan sudah kurikulum kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, ini bagaimana bisa 1 semester harus kita sediakan waktu untuk anak bisa mampu untuk berbahasa asing. Ini 1 semester kita khususkan mahasiswa MHU ini bagaimana bisa menguasai bahasa Arab itu, apakah matrikulasi namanya atau apa namanya. Ya, itu usulan saya 1 semester kita optimalkan, kita maksimalkan dia untuk berbahasa asing, kalaupun tidak 2 semester, 1 semester cukup. Nah, ini supaya lulusan kita, profil lulusan kita nanti memang betul-betul terpakai di dunia kerja. Nah, ya sebagaimana Ibu Era tadi, ya RPS-nya cukup bagus sekali, Bu Era. Nanti kita bisa share dan berdiskusi lagi untuk lebih memantapkan RPS mata kuliah yang lain, barangkali bisa kita linearkan dan kita maksimalkan juga yang lainnya. Barangkali demikian sekedar saran dan masukan kepada 2 pemateri kita yang cantik-cantik pada hari ini. Demikian, sukses selalu. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wadek atas sarannya. Kita lanjutkan kepada Bapak Ibu berikutnya. Kalau masih ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, kita kumpulkan dulu. Nanti baru terakhir narasumber kalau ada yang mau menanggapi atau menambahkan lagi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Iya, Ibu Sofia Rida. Iya, dipersilakan kepada Ibu Sofia Rida. Ya, terima kasih pada Bu Rika, moderator yang sudah memberikan kesempatan. Menarik sekali sebenarnya yang tadi disampaikan. Yang pertama dari Bu Era, untuk kesempurnaan RPS itu saya secara pribadi setuju kita seragamkan, jadi semua materi mata kuliah itu RPS-nya memang RPS yang sesuai dengan standar standar nanti ketika ada akreditasi gitu ya. Jadi diseragamkan, apalagi nanti kalau sudah ada format tentang rubrik penilaian untuk mendampingi RPS itu, sebagai pendamping dari RPS itu. Jadi memang kami, mungkin dosen-dosen yang lain juga menunggu arahan adanya RPS yang model RPS yang bagus, yang sempurna, yang didampingi oleh rubrik penilaian terhadap mata kuliah yang kita ampu atau mata kuliah yang kita ajar. Kemudian yang kedua, untuk Ibu Zikra, memang ini menarik. Kenapa? Karena mungkin ya kelihatannya sepele, hanya melafazkan huruf gitu, kelihatannya sepele. Cuma itu sangat berpengaruh kepada kalau dalam bahasa Arab itu lain bunyi, lain pula artinya. Ya, lain huruf, lain pula artinya. Nah, itu kalau dari segi kita membaca Al-Quran mungkin ya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan kemampuan anak itu untuk mengaji. Karena awal anak itu mulai mengenal bahasa Arab itu ya ketika mereka belajar Iqra, mengenal huruf. Ya, mereka lebih dahulu mengenal huruf, belajar Iqra, belajar ngaji daripada mereka belajar bahasa Arab. Karena materi bahasa Arab itu mungkin mereka dapatkan ketika mereka sudah SD atau ketika mereka sudah SMP mungkin ya. Tapi awal mereka mendapatkan pronunciation dari bahasa Arab itu ya ketika mereka belajar mengaji, yaitu membaca Al-Quran. Jadi menurut saya itu kan hanya bukan untuk dihafal, tapi itu merupakan sebuah skill ya yang harus dipraktekkan, harus dilakukan secara terus-menerus ya. Karena tidak bisa dihafal kan, jadi harus memang dilatih lidahnya. Jadi
anak-anak yang kemampuan mengajinya bagus, maka dia lafaz bahasa Arabnya itu akan bagus juga, kelihatannya akan kelihatan bagus gitu. Jadi memang bawaannya mereka sebelum mereka masuk perguruan tinggi, mereka sudah sudah lebih dahulu mengenal huruf itu. Jadi kita yang di perguruan tinggi itu kan hanya melihat seberapa besar kemampuan mereka sebelum mereka masuk kuliah gitu kan. Nah, itu nampak dari ketika mereka mengaji. Ya. Jadi dan melafazkan huruf-huruf dalam bahasa Arab ini juga berpengaruh kepada taruhlah saya seperti mengampu mata kuliah fikih muamalah misalnya kan, atau fikih perbankan. Ketika kita mengajar fikih itu sangat berpengaruh. Jadi ketika kita mengajar bagi anak-anak itu kadang tidak bisa dia membedakan gitu. Apa yang kita sampaikan tidak bisa dia bedakan karena terbiasa dengan dengan lafaz berbahasa Indonesia. Ya. Jadi bagi mereka mirip-mirip aja semua kayak mudharabah, murabahah, musyarakah, muzra'ah itu bagi mereka itu mirip. Jadi kadang-kadang hampir sama aja semua, ya. Mana yang mudharabah, mana yang murabahah, karena kebiasaan mereka itu hanya mendengar, gitu. Kurang melafazkan kurang banyak melafazkan, dan ini butuh latihan. Jadi sesuai dengan usulan Bu Esi tadi, saya setuju dengan usulan Bu Esi tadi, kita kita galakkanlah program bukan hanya bahasa Arab, ya mungkin bahasa Inggris juga, karena melafazkan bahasa Inggris itu juga perlu skill, bukan hanya sekedar diucapkan bisa, karena tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kita juga butuh skill untuk mengucapkan bahasa Inggris itu. Jadi mungkin bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi bisa jadi kita aplikasikanlah di kampus atau di VB seperti usulan Bu Esi tadi, ya kita biasakan. Mungkin kalau di pondok-pondok itu kalau itu ada istilahnya English Week. Usbul Arabiyah gitu, seminggu bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab. Jadi ada English Week, ada Usbul Arabiyah. Ketika English Week tentu kita yang kurang basic bahasa Inggrisnya bisa belajar lebih banyak. Ketika Usbul Arabiyah, kita yang kurang dalam berbahasa Arab mungkin bisa belajar lebih banyak dari teman-teman sesama kita juga. Mungkin itu sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Bu Rika, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sofia Rida atas saran dan masukannya. Kita lanjut, kalau masih ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau sarannya atau pertanyaan, dipersilahkan. Pak Pandi, Pak Pandi, cuma suaranya tidak terdengar. Pandi, Pak, sudah terdengar, Pak? Udah oh iya, Bapak unmute. Harus pindah, Pak. Iya, nggak kedengaran suaranya, Pak. Pak. Apa? Naik apa ke lantai 2? Gimana Pak? Tak terangkan suara Pak dong. Emang di unmute, bisa nggak Pak? Diminta dulu Pak. Enggak. Oh, bunda diambil, enggak. Oh. Apa memang bermasalah, Zoom-nya udah beberapa hari. Minta diganti Pak itunya, laptopnya itu Pak. Langnya banyak mana Zoom mungkin. Pakai itu Pak. Coba. Wesi kok kelihatan kerudungnya aja itu. Saya ngumpet, Kang. Oh, iya. Wakili Bu Zul. Nggak kedengaran Bu. Pak. Gantian ya Zul. Iya. Gantiin Bu Zul. Atau apa bisian sih Kak Bu Zul? Makasih Will. Dia Bu Zul telepon Pak Pandi sebentar.
Pertanyaannya tuh. Oke, pihak ketiga kayaknya ini. Jadi pending aja dulu. Orang ketiga lah. Bapak kah? Mohon maaf aja dulu ke Bapak. Mohon maaf dulu pending aja, enggak terdengar. Ya, mohon maaf kepada Bapak Fandi, mungkin ada masalah dengan audio. Kita persilakan dulu kepada Bapak Ibu dosen yang lain jika masih Nelpon lu dua. ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Jadi, Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu, dipersilakan Bu. Ibu boleh ikut memberikan masukan Bu Rika? Boleh Bu. Boleh, Mukanya enggak ada. Mukanya enggak ada itu Bu Asas tuh. Mukanya itu. Oh iya. Tampilkan wajah Ibu, Bu. Kameranya belum dipencet. Kelihatan. Ya, dipersilakan kepada Ibu Bapak kita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu kita sampaikan penghormatan kepada Bapak Ibu seluruh peserta diskusi yang berbahagia. Untuk pendahuluan kita menumpang saja kepada pembicara-pembicara terdahulu. Pertama sekali kita memberikan apresiasi dan kata salut kepada Ibu Era Sonita dan Bapak Yefri Joni yang telah mempresentasikan. Oh, Bapak Yefri Joni, Bu Zikra. Ini Zikra Wahyuni. Iya, salah Bapak Yefri. Kenapa ya ke Pak Yefri Joni ingatannya? Ada sesuatu tuh. Iya. Ya. Tapi kepada Bu Era nggak lupa. Walaupun udah lama nggak ketemu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, terutama kepada ibu narasumber, saya rada-rada tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, tetapi merasa ingin untuk ikut berbicara begitu. Mungkin sekedar berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana menguasai bahasa Arab, walaupun secara teori mungkin Ibu Zikra Wahyuni yang lebih expert dalam hal itu gitu. Pengalaman yang akan dibagi, saya dulu sebelum kuliah di IAIN, sekolahnya di SMA. Jadi boleh dikatakan kemampuan bahasa Arab itu sangat minim. Tetapi bagaimana cara kita meningkatkan adalah dengan banyak membaca dan banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran dan banyak menghafal hadis. Dengan menghafal ayat Al-Quran atau hadis tersebut, maka kita secara berangsur-angsur akan tahu arti kata per kata yang ada di dalam bahasa Arab tersebut. Maka kalau bisa, di sini saya menyarankan kepada Ibu Bapak Pimpinan FEBI dan Ibu Kaprodi MHU, ini apakah sudah ada atau belum? Jika sudah ada mata kuliah di MHU yang berhubungan dengan ayat-ayat haji dan umrah, kemudian hadis haji dan umrah, lebih baik mungkin anak-anak kita disuruh menghafal ayat-ayat dan hadis tersebut di samping memahami kandungannya. Dengan menghafal kedua bentuk nas tersebut, maka vocab atau kosakata anak-anak kita di dalam bidang bahasa Arab akan bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian masalah tajwid, makhraj, dan segala macam itu, jika usia sudah semakin bertambah, akan susah untuk memperbaikinya. Barangkali
untuk tahap awal kita utamakan aja dulu mereka bisa mengetahui arti atau makna dari kosakata, dan sambil jalan kita bisa menuntut perbaikan dari tajwid atau makhraj, tahsin dan sebagainya dalam bidang bahasa Arab. Jadi kuncinya kita berangkat saja dulu dari nas, dari Al-Quran dan hadis. Dengan menghafal Al-Quran dan hadis itu, di samping penguasaan kita terhadap bahasa Arab bertambah, kemudian ibadahnya juga bertambah seperti kata Pak Dekan tadi. Apalagi seperti kata Ibu WD2 tadi, ada fikih haji atau fikih yang membahas tentang umrah. Kalau dulu pengalaman kita belajar, memang dosen-dosen kita merujuk kepada sumber aslinya, kepada kitab-kitab fikih. Jadi tidak masalah mungkin kalau kita ke dalam lokal untuk pertemuan-pertemuan agak 10 menit kita baca dulu. Ini berbagi pengalaman ya Bapak Ibu, bukan menggurui Bapak dan Ibu karena saya tidak ahli dalam bidang ini, tapi berbagi pengalaman. Ketika kuliah dulu saya dari pertama masuk sampai setengah jam atau sekitar 20 menit, dosen akan buka kitab, kemudian kitab itu dibaca bersama dan diterjemahkan. Itu juga sangat menambah penguasaan kita terhadap bidang bahasa Arab. Hanya demikian, dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya telah ikut campur dalam diskusi dosen ini, walaupun tidak bidang kita ya Bu Era ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabak yang telah memberikan saran dan masukannya. Masih adakah bagi Bapak Ibu yang mau memberikan saran, tanggapannya dipersilakan satu lagi, setelah itu baru kita persilakan kepada narasumber untuk menanggapi atau menambahkan lagi nantinya. Untuk Bapak Arpandi, sudah bisakah audio Bapak? Masih belum? Bisa Pak? Masih belum ya Pak? Oh ya. Oke, masih belum bisa ya Pak. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita persilahkan saja kepada narasumber kita kalau ada tambahan dari ada 4 saran tadi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita. Yang pertama itu dari Ibu Wadek 1, Ibu Esi, yang sarannya yang pertama bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Arab lagi, kemudian ada rubrik penilaian dalam RPS. Kemudian yang kedua dari Ibu Rusaida, yang pertama bagaimana meningkatkan kualitas RPS dan lulusan kita melalui memaksimalkan fungsi rumpun ilmu di masing-masing prodi untuk menyamakan RPS, kemudian menambahkan kompetensi khusus, yaitu diantaranya ada kemampuan berbahasa asing, selain bahasa Arab juga ada bahasa Inggris, kemudian fikih. Kemudian dari Ibu Sofia Rida, hampir sama dengan Ibu Us tadi, sarannya yang pertama itu bagaimana untuk kesempurnaan RPS kita atau keseragamannya. Kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Arab melalui praktek oleh mahasiswa kita. Kemudian yang terakhir itu dari Ibu Kabak kita, saran beliau yaitu bagaimana meningkatkan bahasa Arab dengan cara menghafalkan Al-Quran atau hadis, atau memulai dulu membaca Al-Quran sebelum mulai perkuliahan. Dipersilakan kepada narasumber jika ada tambahan atau tanggapan dari saran-saran dari Ibu kita tadi. Kepada Ibu Era dulu dipersilakan. Ibu Era masih ada? Oh iya. Masih Bu. Terima kasih Bu Rika. Mohon maaf Bapak Ibu. Karena tadi sambil jalan harus mendampingi daring anak sekolah juga, jadi agak kurang konsisten atau fokus tadi. Tapi karena saya disampaikan oleh Bu Rika, alhamdulillah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Wadek 1, Wadek 2, Bu Sofia Rida, juga Bu Sas. Sebenarnya kita memang masih perlu pembenahan untuk kedepannya. Nah, tadi seperti yang disampaikan tadi, masalah RPS, itu memang bagusnya
kita kan sudah dibagi per dosen rumpun ilmu. Nah, mungkin ada dalam bentuk kita melaksanakan diskusi yang informal, tidak harus melalui seperti ini. Mungkin untuk dosen rumpun ilmu juga bisa nanti diskusi melalui Zoom, bikin lagi Zoom tersendirinya. Nah, kita berikan nanti kita di sana bisa lebih maksimal, karena kalau kita dosen rumpun ilmu dengan bidang yang sama, itu mungkin lebih banyak masukannya. Seperti misalnya kami manajemen. Nah, untuk manajemen seperti Rika juga kita bisa mungkin apa perkembangan terkini. Karena kurikulum itu kan harus diupdate 1 kali 2 tahun ya minimalnya, supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada sekarang. Seperti misalnya untuk manajemen SDI itu kasus-kasus tentang karyawan, kasus tentang di organisasi itu kan sangat rumit sekali. Itu ada terus, apalagi misalnya yang berhubungan seperti saya sampaikan di awal tadi, bisnis manajemen haji umrah ini, bisnis travel, bisnis ada-adanya penipuan itu, sebenarnya itu kan manusia juga pelakunya itu oknumnya. Nah, di sini kita bisa mencari pembelajaran sebenarnya, apanya yang salah di sana, apakah ada lemah dari sisi kebijakan, lemah dari sisi manusianya, lemah dari sisi pengelolaannya. Nah, itu bisa kita diskusikan secara bersama nanti di bagian dosen per dosen rumpun ilmu. Nah, rubrik penilaian juga Bu Esi, kita juga sangat berharap sekali, misalnya masing-masing prodi mempunyai rubrik penilaian itu, sehingga nanti masing-masing kita nanti bisa memilih rubrik penilaian sesuai dengan mata kuliah kita. Ada mungkin yang rubriknya mungkin lebih dibanyakkan, mungkin di bagian prakteknya, persentasenya ada di diskusi, atau mungkin ada hanya di paparan teori saja. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu Rika. Karena secara umum, saya berharap diskusi ini tidak hanya sampai di sini, tapi kita bisa lanjutkan untuk diskusi-diskusi berikutnya. Karena seperti kata Bu Esi tadi, karena kita sudah masuk standar kriteria 9, itu prodi-prodi yang lain juga akan menyusul nanti dengan kriteria 9 itu. Berarti mau tidak mau kita mulai dari sekarang membenahinya, tidak tergesa-gesa. Kalau kita sudah benahi dari sekarang melalui diskusi-diskusi rutin, insya Allah mungkin kita tidak akan terlalu banyak perbaikan-perbaikan nanti pada saat visitasi atau akreditasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Era. Selanjutnya, Bu Rika, ya, Bu. Sebentar. Sepertinya ada penampakan Pak Arfandi. Apa beliau mau bicara? Coba dikontak itu. Dites gitu. Iya. Oh. Kayak masih dalam proses perbaikan audio itu, Bu. Reparasi. Belum bisa. Oh, silakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Belum bisa, kata Bapak, Bu. Mungkin kita berikan kesempatan dulu sambil menunggu, nanti mudah-mudahan bisa ya audio Bapak. Kita tunggu sarannya dari Bapak. Lanjut kepada narasumber kedua. Jika ada tanggapan atau tambahan, dipersilakan kepada Ustazah Zikra Wahyuni. Ustazah Zikra masih adakah? Oh, masih. Masih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini dari Bu Wadek 1 ya. Rubrik penilaian itu dibuat prodi, oke, insya Allah. Dan Zika juga udah membaca beberapa buku yang berkaitan dengan rubrik penilaian, dan setiap hari juga insya Allah ini komunikasi terus dengan staf prodi ya. Jadi insya Allah itu akan hadir rubrik penilaian untuk di RPS. Nah, untuk rubrik penilaian ini penulis bukunya itu yang mengatakan bahwa lebih penting proses daripada hasil. Jadi lebih penting proses kehadiran mereka kehadiran mahasiswa yang dinilai lebih banyak secara kontinu ketimbang nilai di ujian akhir. Nah, ada seperti itu. Dan ada narasumber lain yang mengatakan kenapa dosen meletakkan poin atau nilai pada ujian akhir atau ujian dengan semester itu lebih tinggi, karena mereka harus menjawab
melaksanakan memenuhi evaluasi pembelajaran itu di waktu yang ditentukan. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini Prodi sendiri belum memilih rubrik manakah yang akan digunakan. Mungkin nanti perlu diskusi lebih lanjut dengan Bu Wadek 1. Oke, kemudian untuk tadi masih Bu WD 1 ya, terima kasih Bu WD 1. Bukan bahasa ibu kata Bu WD 1 ya. Ya, jadi pembiasaan, balik lagi al-ada ya. Pembiasaan dalam berbahasa asing. Nah, karena ini juga berkaitan untuk tadi tanggapan dari Bu Sofia Rida ya. Jadi berbahasa asing, orang yang fasih bacaan ayat Al-Qur'annya, dan hadisnya itu juga berefek fasih dia di dalam bahasa Arab. Nah, lalu juga ini sebenarnya udah ada diteliti ya bahwa mahasiswa yang hafal 30 juz itu dikatakan di dalam penelitian tersebut diasumsikan bahwa mereka akan fasih di dalam berbahasa Arab. Namun hasil penelitiannya mengatakan tidak. Jadi justru sesuatu hal yang memang menarik untuk diteliti lagi, 30 juz loh itu kan banyak ya yang mereka hafal gitu. Nah, balik lagi. Namun untuk pelafalan itu mereka dalam di tahap yang bukan mumtaz, bukan sempurna, tapi tidak juga di posisi cukup. Nah, mereka yang hafal Al-Qur'an dan sudah familiar dengan Al-Qur'an dan hadis itu, mereka dalam bahasa Arabnya itu kategorikan baik sekali meskipun belum sampai mumtaz. Nah, kemudian lingkungan berbahasa. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Sofia Rida, ini juga maaf Bu Wadek 1 sekalian ya menanggapi yang dari Bu Sofia Rida. Memang kita harus menghadirkan lingkungan berbahasa. Karena pembiasaan itu yang paling penting ada berpengaruh kepada pelafalan yang fasih. Nah, pembiasaan tidak hanya berpengaruh pada pembiasaan, namun juga berpengaruh pada penguasaan kosakata. Jadi, adapun maharoh, 4 maharoh di dalam bahasa Arab yang maharatul istima, kemudian maharatul kalam, kemudian maharatul qiraah, maharatul kitabah, ini keempat ini akan menjadi baik dan sangat baik ataupun sempurna, mumtaz itu apabila pembiasaan dan lingkungan berbahasanya mendukung. Nah, balik lagi, kita dulu kan di sekolah diajarin begini. Ya, semua menjadi bagus dan baik ketika terpaksa. Awalnya emang dipaksa, kemudian jadi biasa. Contoh, jika awalnya itu bahasa Arab itu terpaksa harus melafalkan dengan baik. Kalau enggak nanti ya ini nilainya jadi nggak bagus kan gitu. Terus penguasaan bahasa Arab juga nggak bagus. Terus ketika berbicara dengan dosen yang notabene memang native speaker orang Arab, jadi beliau nggak ngerti ini mahasiswa ini ngomong apa gitu. Kan kita terpaksa untuk emang harus menguasai hal itu, terpaksa jadilah nanti terbiasa. Nah, seperti itu. Ada lagi tadi maaf Bu Rika, apa lagi tadi? Bu Rika, tanggapannya Bu Rika? Dari Ibu Rusaida, Ibu itu saran ya bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa kita dengan cara mengoptimalkannya. Kalau dari Bu Sos tadi sarannya dengan menghafal Al-Quran atau hadis. Ya, sekedar saran sih Ustazah. Oke. Terima kasih Bu Rika. Baik, Bu Wadek 2, Bu Rusaida, sebelumnya kita udah pernah diskusi lepas bahwa mahasiswa MHU ini dia harus punya bilingual gitu, Arab dan Inggris gitu. Dan hal itu juga nggak mungkin bisa tercapai kalau hanya mengandalkan yang di dalam kelas kan begitu waktu itu Ibu mengatakan ya. Karena kenapa? Karena kita sempitnya waktu yang terbatas sehingga mereka membutuhkan lingkungan berbahasa yang lain di luar kelas mereka. Nah, sebenarnya anak MHU ini mereka sudah cukup memiliki lingkungan yang mendukung mereka karena mereka semuanya di ma'had. Nah, jadi mungkin mereka hanya perlu motivasi dari lingkungan berbahasa mereka. Nah, jadi di sanalah kita bisa mengoptimalkan dan kita insya Allah berusaha
agar mereka memang optimal gitu di dalam berbahasa ini, karena memang berpengaruh sekali dengan profil lulusan prodi MHU sendiri. Kemudian dari Bu Sas ya, oke, terima kasih Bu Kabak untuk saran masukannya. Alhamdulillah di FEBI itu merupakan suatu bagian dari prosedur memulai perkuliahan, bahwa dalam 15 menit pertama, atau itu paling lama ya 15 menit, itu 10 menit pertama itu digunakan untuk membaca Al-Quran dulu. Jadi setiap dosen pasti akan melakukan itu. Nah, kalau dulu di mana prodi dan wakil dekan gitu masih ronda gitu ya ke kelas-kelas, itu kelihatan itu mereka mahasiswa memang membacakan Al-Quran dulu sebelum dimulainya perkuliahan. Nah, untuk hadis dan ayat-ayat Al-Quran itu apalagi di FEBI ya, di FEBI itu mereka sangat familiar karena mereka harus menghafal dan lain-lainnya itu sebagai salah satu syarat untuk kompre. Nah, jadi kalau soal dihafal dan lain-lain itu memang suatu masukan yang luar biasa ya Bu Kabak. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa dihafal. Awalnya kita belajar membaca pun di dalam bahasa Indonesia pasti kita hafal dulu ba, bi, bu, be. Jadi ketika ketemu bentuk BA itu bacanya ba. Pasti awalnya kan seperti itu. Apalagi ini bahasa asing, bahasa yang kita tidak dilahirkan dengan bahasa itu. Awalnya kita menerima tentunya bahasa ibu kita. Bahasa pertama apa? Bahasa ibu kita kalau kita berbahasa berbahasa Minang lah, atau berbahasa yang lain di Indonesia ini. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan saran dan masukan. Apalagi ya tadi? Udah cukup ya Berika ya? Udah pas. Oke. Banyak maaf. Bu Yuni. Iya. Ada tadi satu lagi saran gitu. Untuk mata kuliah yang sumbernya kitab-kitab. Jadi setelah baca Al-Quran, jadi baca kitabnya dulu, baru dosennya menjelaskan. Kalau bisa seperti itu. Kitab sumbernya dibaca dulu satu fakrah atau satu alinea, kan bisa diterjemahkan bersama dengan mahasiswa gitu. Seperti Bu Us kan mengajar fikih muamalah. Mungkin fikih sunnah aja Bu Us bawa ke dalam lokal, baca satu alinea, kemudian bisa sedikit membahas masalah i'rabnya atau apanya gitu. Itu juga mungkin menambah, walaupun Bu Us dosen fikih muamalah. Hanya sebagai saran, sebab itu dulu yang kita dapatkan ketika belajar bahasa Arab itu tidak hanya dapat ilmu dari dosen bahasa Arab, tapi dari dosen lain yang menggunakan kitab-kitab bahasa Arab. Barangkali demikian Bu Rika. Itu berbagi pengalaman aja gitu. Terima kasih banyak. Iya Bu, terima kasih atas sarannya Bu. Terima kasih banyak ya. Jadi maksud Bu Kabak tuh kita harus kolaborasi gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya tugas dari dosen bahasa Arab saja untuk mengoptimalkan skill berbahasa asing oleh mahasiswa, namun juga dari dosen yang lain. Masya Allah luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Kabak. Dan Ibu Wakil Dekan 1, Dekan 2, dan Ibu Sofia Rida yang sudah memberikan saran dan tanggapannya sehingga diskusi hari ini menjadi cukup hangat gitu ya. Terima kasih kepada Ustazah Zikra Wahyuni. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau menambahkan lagi, misalnya ada saran lagi seperti saran-saran yang sebelum-sebelumnya yang sudah bagus. Siapa tahu masih ada Bapak Ibu yang memberikan saran atau tanggapan yang lain sebelum kita tutup diskusi. Nggak ada ya Pak? Jadi Bu. Ya silakan Ibu Wadek, Ibu Rusaidah. Nah ini Bu Rika ya, usulan juga tadi memang sudah ditanggapi oleh Ibu Era ya, persoalan memaksimalkan FPS kita, bagaimana bisa pas di waktu libur ini menjelang kuliah mulai, tiap rumpun ilmu itu kalau bisa sudah ada jadwal informalnya untuk
tim yang solid lah untuk membahas RPS. Semuanya RPS kita oke gitu pas di semester berikutnya. Barangkali itu ya masukan juga di liburan ini kita setiap rumpun ilmu sudah membahas RPS atau memaksimalkannya. Nah itu Bu Rika usulannya. Usulan dari Ibu ya Rika, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi intinya kita bagaimana mengoptimalkan peran rumpun ilmu dalam memaksimalkan dan keseragaman RPS kita sebelum masuk awal semester baru ya Bu ya. Iya, ya. Terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Kepada Bapak Ibu dosen yang lain, apakah masih ada saran dan masukannya? Dipersilakan. Rika udah 2 jam lewat. Udah ya Pak ya. Sepertinya sudah tidak ada masukan lagi untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dari pemaparan materi dari narasumber yang pertama, narasumber yang kedua, kemudian diskusi-diskusi kita barusan yang memberikan saran-saran bagaimana kesempurnaan dalam pemberian mata kuliah dalam pembuatan RPS untuk meningkatkan profil lulusan kita gitu. Sebelum ditutup kita foto bersama dulu kali ya Pak ya. Ya, silakan. Oh iya. Iya. Betul sekali. Bapak Ibu tolong diaktifkan ya videonya. Kita foto bersama dulu sebelum ditutup diskusinya. Maaf video. Iya. Dah kacamata terbalik dah. Rago. Dengan ininya prajuritnya Bu Habibah tuh. Iya. Iya. Cucu Pandekan. Ada si kembar. Menakan ada cucu. Halo Pak saya. Menakan bukan cucu, si muda ini cucu. Si aba-aba Kak. Yang enggak ya? Kak, kasih aba-aba Kak. Siapa yang Oh, pakai aba-aba Pak? Iya Pak. Ya. Masih banyak yang belum aktif nih Pak. Bapak Ibu tolong diaktifkan. Iya Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Bu Novera. Dah. Waalaikumsalam Mami. 1, 2, 3. Di scan kan? Ya. Bebas. Ulang lagi Kak. Ulang lagi Bebas. Bude. Ya. 1, 2, 3. Oke. Rika pakai jempol. Rika nggak bisa. Oh iya. Udah Jangan masuk 2 halamannya Kak. Itu kan ada 2 halaman itu. Oh iya Bu. Oh iya halaman kedua. Ulang lagi. Ulang lagi. Ya halaman kedua banyak yang nggak ada fotonya Bu. Iya kasihan. Udah capek-capek 3. ngangkat jempol. Dah. Oh iya, untuk link sertifikatnya sudah dibagikan di chatnya Bapak Ibu, silakan diisi. Link sertifikat. Udah, tutup lagi ya Pak, Ibu. Oke. Ya. Rika. Ya Bu, ya. Terima kasih Kehadirannya, Bapak dan Ibu. Dan apa juga diingatkan ada Zoom lagi kan ya. Untuk dokumentasi Kak, Bu Eranya Kak. Mana Bu Apa? Era? Iya, di foto Oh, tuh iya. Bu Eranya untuk Mana Bu Era? Oh iya udah ada. Nih. Ulang lagi Bapak Ibu foto bersamanya, Ibu narasumber kita baru muncul lagi. 1, 2, 3. Ada lagi? Tadi belum ada Bu Era, Pak. Udah, Bu. Bu Eranya kemana? Ya, ada daring. Nganter anaknya. Sedang daring sebelah nih. Makan siang. Makan ya Rayo. Makan siang bersama lah. Silahkan tutup dulu. Jangan lupa beko sore Pak Dekan, beko sore awak Zoom balik ya. Ya, Ya. cinta ya Bu ya. Ya, Jam sudah, 14 Sinta, jangan lupa. Dulu Jam ya, 2. Bu. Siap. silakan. Terima kasih kehadirannya Bapak dan Ibu Ya. Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan Bapak dan Ibu dosen semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi.
Iya, pasti. Jazakumullahu khairan wa nafa'a bikum bi juhudikum fil dunya wal akhirah insyaallah. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan terutama untuk narasumber kita pada hari ini. Kita cukup diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk diskusi lebih lanjut. Untuk diskusi kita hari ini kita sudah dengan hamdalah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.